saya Putri Junardi akan menjawab soal analisis emosi, persepsi, dan sikap terhadap studi kasus seorang karyawan yang bernama Dita. Apa sih itu emosi, persepsi, dan sikap? Emosi, persepsi, dan sikap saling terkait erat dalam perilaku organisasi. Emosi mempengaruhi bagaimana individu menafsirkan informasi dan situasi, yang kemudian membentuk persepsi dan akhirnya mempengaruhi sikap terhadap pekerjaan, organisasi, dan rekan kerja yang kemudian mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Emosi didefinisikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan elemen, pengalaman, perilaku fisiologis atau sebagai perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau kejadian. Emosi berfungsi untuk memotivasi orang dalam tindakan penting agar dapat bertahan hidup. Suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dari emosi dan sering muncul tanpa stimulus spesifik. Sedangkan persepsi adalah sebagai proses individu mengatur dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberi makna pada lingkungan. Dan terakhir, sikap adalah kecenderungan yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap objek tertentu, bisa menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Kita akan lanjut analisisnya. Yang pertama, analisis emosi dan suasana hati. Emosi yang dialami Dita ialah kekecewaan, frustasi, kesedihan, ketidakberdayaan, serta kecemasan. Sumber emosi itu perasaan tidak dihargai, tekanan tanpa dukungan, interaksi negatif dengan rekan kerja, masalah afektif negatif, stres akibat tekanan pekerjaan, dan serta kualitas hidup yang terganggu akibat kondisi emosionalnya. Emosi negatif Dita dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dalam tim, mengurangi komunikasi, menurunkan kepercayaan antar anggota, dan menghambat kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi Dita yang merasa tidak dihargai mempengaruhi interpretasinya terhadap situasi di tempat kerja, membuatnya cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif. Persepsi rekan-rekannya terhadap Dita sebagai penurun kontribusi atau sikap yang tidak kooperatif dalam pekerjaan. Dalam kondisi emosi negatif, kemampuan Dita untuk berpikir rasional menurun dan ia mungkin lebih mengandalkan intuisi yang dipengaruhi oleh emosi negatifnya, sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang baik. Sikap Dita menunjukkan penurunan kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan keterikatan kerja juga sangat berpengaruh. Kurangnya self-awareness dan kemampuan regulasi emosi memperburuk situasi karena Dita mungkin tidak menyadari dampak perilakunya dan kesulitannya mengelola emosi secara konstruktif. Solusi dari saya ialah mengadakan sesi open balik dan memberikan pengakuan yang tulus atas kontribusi Dita. Kedua, menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dengan memberikan apresiasi dan lingkungan tekanan yang tidak perlu. Ketiga, melibatkan Dita dalam proyek yang menantang dan memberikan kesempatan pengembangan untuk meningkatkan rasa memiliki dan komitmen. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.